iman yang sesungguhnya adalah melihat, bersaksi dengan sebenar-benar menyaksikan, sehingga target yang disaksikan, target yang dituju benar-benar nyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabatku dimanapun Anda berada, para sedulur, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, apapun status kalian, apapun kedudukan kalian di masyarakat, tanpa memandang tinggi, tanpa memandang rendah, semuanya adalah sama, dan semuanya saya sapa. Semoga kalian semua berbahagia. Para sedulur, sahabat dimana Anda berada, topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini mengenai keterbatasan akal manusia. Ini yang akan saya kupas karena hal ini yang akan menentukan bahwasanya kita akan bisa sampai pada Allah atau tidak, tergantung dengan apa kita menggunakan alat di dalam kehidupan ini untuk menuju Tuhan ya. Para sedulur dimanapun Anda berada, ketika manusia itu menggunakan sebuah pikirannya, menggunakan sebuah akalnya ya, hal ini hanya sebagai awal saja ya, sebagai pemancing untuk menuju sebuah dari keterbatasan menuju ke yang tidak terbatas. Jadi kita harus melampaui satu dimensi diri kita sendiri ya. Harus melampaui apa yang kita pikirkan dan harus melampaui apa yang kita logikakan di dalam, harus melampaui apa yang kita logikakan di dalam kehidupan ini, agar kita bisa menuju kepada Sang Maha tak terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kita misalkan saja sholat ya. Sholat ketika alat yang kita gunakan adalah dimensi alam fisik manusia, dimensi alam nyata makhluk ya, yang dimana alat di situ hanya difasilitasi yang bernama akal pikiran, yang dimana akal pikiran di sini dia hanya terbatas kepada satu pemikiran yang tidak logis ya, artinya tidak logis secara ruhaniyah ya. Kalau secara logika pikiran memang itu masuk akal ya, tetapi ketika sudah masuk ranahnya menuju maha yang tak terbatas, maka pikiran ini menjadi satu yang terbatas sehingga tidak bisa digunakan.
dan hal ini hanya sebagai medianya saja ya, karena manusia dilengkapi akal sehingga kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Tidak seperti makhluk lain, saudara-saudara kita ya, yang sama makhluk di sini tidak membeda-bedakan, akan tetapi manusia disempurnakan dengan diciptakannya sebuah akal di dalam dirinya manusia, tidak seperti binatang, tidak seperti yang lain-lain. Nah, para sedulur, bagaimana agar kita bisa melampaui sesuatu yang terbatas? Ini perlu kita pikirkan. Makanya di dalam sholat ini juga kan adalah satu sarana menuju ataupun mengingat mengingat Sang Maha Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika di dalam sholat ini kita hanya memakai sarananya jasmaniah, sarananya badannya saja, maka hal ini tidak akan bisa nembus, tidak akan bisa mi'raj, sehingga kita tidak akan pernah mencapai kepada kekhusyuan. Sementara sholat yang diterima oleh Allah hanyalah sholat yang khusyuk ya. Dan khusyuk ini hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang beriman. Nah, di sini lur, jadi perlu kita garis bawahi iman di sini apa. Kita harus tahu bahwa satu iman kepada Allah itu adalah bukan hanya jasadnya sering mengerjakan satu amalan-amalan dohiriyahnya saja, sementara rohaniyahnya tidak pernah hadir kepada Allah, maka ini tidak bisa dikatakan dengan iman. Nah, maka dari itu iman yang sesungguhnya adalah melihat, bersaksi dengan sebenar-benar menyaksikan, sehingga target yang disaksikan, target yang dituju benar-benar nyata ya. Nah, syarat sholat di sini adalah mi'rajul mukminin, harus bisa berjumpa dengan Allah. Maka dari itu sholat adalah sebagai sarana mengingat, dan perlu kita tahu bahwa syarat mengingat adalah harus tahu siapa yang diingat. Ketika kita mengingat sesuatu sementara kita tidak bisa mengingat satu nama itu siapa, tidak bisa mengenal satu nama itu pemiliknya siapa, maka kita dalam keadaan berbohong. Ya, demikian lur ya. Santai dulu lur. Jadi kita harus melampaui yang tak terbatas. Berarti untuk menuju Allah kita harus menggunakan satu jalur yang sama. Untuk menuju dimensi ketuhanan berarti harus memakai alat yang sama, yang dimensinya sejajar ya. Bukan dimensi gaib lur, bukan. Harus bisa dibedakan dimensi ketuhanan dengan dimensi gaib, itu beda ya, jangan disamakan. Makanya persepsi yang mengatakan bahwa menuju Allah harus melalui dimensi-dimensi alam-alam, di situ ada 7 alam yang harus dilalui secara fisik, itu
Tidak begitu lur ya. Jadi dimensi-dimensi 7 dimensi ini hakikat, secara hakikat, bukan secara dimensi fisiknya ya. Nah, jadi untuk menuju ke ketuhanan, menuju dimensi ketuhanan, ini jelas alat yang digunakan adalah roh sebagai bagian diri manusia yang rohani. Inilah sebagai pemersatu dimensi yang berpotensi bisa sampai kepada dimensi ketuhanan, sehingga di situ nantinya bisa bertemu dengan Tuhan yang bernama Allah. Nah, gitu lur ya. Buang anggapan-anggapan, buang persepsi-persepsi tentang bahwa pengenalan terhadap Tuhan ini harus yang ajaib-ajaib, harus yang neko-neko, harus yang begitu-begitu. Itu buang anggapan yang begitu. Tidak demikian. Saya pastikan tidak demikian lur ya. Rasulullah Muhammad saja beliau sangat sederhana. Beliau tidak menggunakan kesaktian-kesaktian, beliau tidak menggunakan karomah-karomah ya. Mukjizat pun turun itu pun sesekali, dan tentunya mukjizat di sini juga adalah sebuah satu kendali diri yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa makrifat itu tidak neko-neko. Makrifat itu sangat sederhana, dan kita perlu tahu itu sehingga kita tidak terjebak kepada angan-angan halusinasi bahwa makrifat itu harus yang sakti-sakti, harus bisa masuk ke dalam dimensi-dimensi fisik alam gaib ya. Nah, sampai di sini paham lur ya. Maka dari itu yang dinamakan keterbatasan akal ini artinya kita harus bisa melampaui apa yang kita pikirkan. Kita harus bisa melampaui apa yang kita logikakan, sehingga hal itu nantinya akan bisa menjadi sebuah intuisi ya. Keluarlah intuisi di dalamnya bahwasanya satu kehidupan ini memang nyata, bahwa itu adalah kehidupannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segitu saja lur, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kita bisa selalu istiqomah, selalu bisa merenung dan merenung, bertafakur ya. Nah, kalau kita tidak mau berlanjut kepada merenung, bertafakur, berorfat, hanya tahu ilmunya saja percuma, tidak bisa dipakai. Buat apa lur ya. Nah, demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.